Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, today kita wait. Oke, today kita akan belajar tentang aset tetap. Ya, kemarin kan udah sempat aku tugasin buat nyari pengertian aset tetap ya, pengertian aset tetap menurut para ahli, terus kalian simpulin juga. Alhamdulillah ya cukup bagus lah untuk hari pertama lah ya. Oke, nah sekarang aku akan menjelaskan biar kalian lebih paham sebenarnya apa sih aset tetap itu, terus pengertiannya, terus nanti kita akan belajar karakteristiknya. Nah, kita akan belajar itu semua. Oke, aku mulai ya dari aset tetap. Dari pengertiannya, aset tetap itu adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari setahun. Itu menurut PSAK nomor 16 revisi tahun 2007. Yang belum tahu PSAK itu adalah standar akuntansi keuangan, peraturan standar akuntansi keuangannya milik Indonesia ya. Itu PSAK. Nah, itu pengertian aset tetap secara panjangnya. Kalau secara singkatnya, aset tetap itu adalah sesuatu yang kita miliki, dan berwujud, dalam artian kita bisa melihatnya gitu, sesuatu yang kita miliki dan berwujud serta masa manfaatnya itu atau kita bisa pakai lebih dari 1 tahun, itulah aset tetap ya. Jadi kalau di pengertian lebih singkatnya, aset tetap itu adalah sesuatu yang kita miliki, yang berwujud, yang bisa kita pegang, dan dia itu masa manfaatnya lebih dari 1 tahun ya. Manfaat lebih dari 1 tahun. Manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, itulah aset tetap. Oke. Setelah itu kita next. Nah, sekarang kita akan belajar karakteristiknya. Karakteristik apa aja sih yang dimiliki oleh aset tetap? Yang pertama itu adalah, kita bisa dilihat di sini. Yang pertama, memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang tadi udah aku jelasin ya, lebih dari 1 tahun. Artinya dia tidak akan rusak atau tidak akan habis walaupun kita pakai selama 1 tahun. Nah, itulah aset tetap. Lalu dia itu dapat disusutkan. Artinya ketika kita memakai barang itu, lama-kelamaan barang itu kegunaannya akan berkurang. Lama-lama mungkin kita akan sering servis atau mungkin dia akan mati gitu. Nah, itu maksudnya dapat disusutkan. Terus yang ketiga adalah digunakan dalam operasi bisnis dan memberikan keuntungan jangka panjang. Jadi kalau kita punya aset tetap itu keuntungannya bisa panjang gitu. Yang terakhir adalah tidak liquid atau dia tidak cepat, tidak bisa dicairkan kurang dari 1 tahun ya, tidak bisa diuangkan kurang dari 1 tahun. Itu maksudnya tidak liquid gitu. Oke, next. Contohnya, contoh dari aset tetap. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini gambar apa? Gambar mobil. Ya, ini gambar mobil. Inilah salah satu contoh dari aset tetap ya. Mobil. Kenapa? Ya, balik lagi ke pengertian aset tetap tadi ya kan. Aset tetap pokoknya adalah sesuatu yang memiliki, yang bisa kita pegang, yang bisa kita sentuh, yang masa manfaatnya itu lebih dari 1 tahun gitu kan. Mobil nggak mungkin kan kurang dari 1 tahun kita pakai, paling 1 tahun kita pakai gitu kan, nyampe 1 tahun bahkan lebih gitu.
Kalau enggak, buat apa kita beli mobil mahal-mahal ya kan, sampai 100 jutaan kalau ujung-ujungnya adalah kurang dari 1 tahun kita udah gak bisa pakai mobil itu gitu. Nah itu maksudnya. Contoh lainnya adalah mesin. Ini mesin ya, mesin juga sama, dia itu masa manfaatnya lebih dari 1 tahun ya kan. Nggak mungkin perusahaan beli mesin yang kurang dari 1 tahun udah harus ganti, rugi. Nah contoh lainnya apa lagi? Nah kalian bisa sebutin nih contoh lainnya apa lagi selain mobil sama mesin. Nah nanti kita juga akan kuis, aku akan lihat seberapa tajam pengetahuan kalian tentang ini. Oke, kita next ya. Selanjutnya ada penentuan harga perolehan dan jurnalnya. Nah, ini lebih ke contoh soalnya ya. Gimana kita membeli aset tetap itu sendiri gitu, dan jurnal ketika kita membeli aset tetap itu seperti apa gitu. Oke. Contoh pertama, pembelian tunai. Pembelian tunai artinya adalah kita membeli langsung membayar ya, itu pembelian tunai. Contohnya kita bisa lihat perusahaan membeli mesin seharga 60 juta. Jadi kita beli mesinnya harganya 60 juta. Lalu ada biaya tambahan nih. Biaya tambahan itu adalah PPN sebesar 6 juta, ada premi sebesar 500.000, ada biaya pemasangan itu sebesar 1.500.000. Nah, kalau misal kalian udah belajar jurnal, dan seharusnya kalian udah belajar jurnal di kelas 10 gitu, kalian pasti mikir bahwa jurnalnya adalah mesin di debit, kas di kredit, totalnya adalah 60 juta. Enggak gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau menjurnal untuk pembelian apapun, entah itu nggak cuman aset tetap ya, tapi semua pembelian apapun, entah itu pembelian barang dagangan kita, entah itu pembelian perlengkapan kita gitu, atau pembelian lain-lain. Kalau ada biaya lain yang menyertainya, maka kalian harus memasukkan itu juga ke dalam jurnalnya gitu. Nah, contoh nyatanya adalah ini. Mesin harganya memang 60 juta gitu. Kita belinya 60 juta, tapi kan di sana ada PPN-nya ya kan 6 juta, terus ada asuransinya juga 500, terus ada mesinnya 1.500.000. Apakah itu enggak kita bayar? Itu kita bayar, ya kan? Itu kita bayar, dan ketika kita membayar itu ya kita harus ngejurnal juga gitu. Kalau misalnya kalian nggak ikut ngitung itu ya siapa yang bayar gitu? Yang ada kalian rugi ya kan? Misalkan kalian di sini nulisnya cuma 60 juta nih, terus kalian ngejurnal di sini 60 juta doang, misal bukan 68 juta. Terus kalian ngasih ke bendahara kalian tulisannya sebesar 60 juta, terus dikembaliin uangnya 60 juta lah, terus 8 jutanya lagi kalian yang nanggung, kan kayak gitu. Jadi itu juga harus di jurnal ya teman-teman, jangan lupa. Oke. Jadi kita masukin mesinnya 60 juta, lalu PPN-nya 6 juta, lalu preminya 500, dan biaya pemasangan mesinnya 1.500.000. Maka kita mendapatkan harga perolehannya adalah 68 juta, ditambahin semua ya. Harga perolehan inilah ya nanti yang akan kita jurnal. Nah, di sini udah kelihatan ya, jurnalnya adalah mesin di debit dan kasnya itu di kredit. Mesin di debit dan kasnya itu di kredit. Sebesar berapa? 68 juta. Debit dan kredit nominalnya harus sama, jangan sampai berbeda. Nah, kenapa mesin bisa di debit? Kita akan belajar kembali atau kita akan mengulang tentang akun di jurnal umum. Harta
utang modal pendapatan lalu beban. Masih ingat ya, udah kelas 12, harusnya ini sudah di luar kepala. Oke. Harta bertambahnya di mana, guys? Harta bertambahnya di sebelah debit. Utang bertambahnya di kredit, modal di kredit, pendapatan di kredit, beban di debit. Berarti berkurangnya di kredit, debit. Ini cuman kontranya aja ya. Oke, gini ya. Sekarang mesin termasuk ke dalam mana? Mesin termasuk ke dalam kategori harta. Nah, ketika kita membeli mesin, berarti kan kita mendapat mesin itu ya kan? Berarti mesinnya pasti bertambah. Mesin bertambah di mana? Di debit. Makanya mesinnya di debit. Sebesar 68 juta. Kas masuk kategori mana? Kas juga masuk kategori harta, ya. Tapi kas itu kan uang kita, uang di perusahaan. Ketika kita beli sesuatu, pasti kita mengeluarkan uang kan? Nah, mengeluarkan uang berarti kan uangnya pasti berkurang. Uang berkurang di mana? Di kredit. Makanya kasnya di kredit sebesar 68 juta. Jadi jurnalnya adalah mesin di debit, kas di kredit sebesar 68 juta. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita next, pembelian kredit. Pembelian kredit. Ini sama soalnya. Perusahaan membeli mesin harganya sama 60 juta, terus ada biaya tambahannya. Soalnya sama, cuman yang membedakan adalah dia membeli secara kredit. Apakah itu maksudnya secara kredit? Secara kredit itu adalah secara utang. Jadi orang itu ngutang. Ya, orang itu ngutang. Nah, ketika orang itu ngutang berarti dia tidak membayar secara langsung. Ketika dia tidak membayar secara langsung, maka jurnalnya adalah mesinnya tetap di debit sebesar 68 juta. Nah, berarti yang dikredit ya bukan kas. Kenapa? Karena kita tidak mengeluarkan uang. Yang dikredit adalah utang dagang. Kenapa utang dagang dikredit? Kita balik lagi ke sini. Utang kita bertambah kan karena kita ngutang sama orang, berarti utang kita bertambah. Utang kita bertambah di mana? Utang kita bertambah di kredit. Maka di sini utang dagangnya di kredit sebesar 68 juta. Oke. Gitu ya guys, paham ya? Oke, next. The last one, contoh terakhir. Pembelian kredit secara langsung. Pembelian kredit secara langsung. Contohnya, perusahaan membeli sebuah kendaraan secara kredit, artinya dia utang ya. Seharga 300 juta. Ada beban angkut pembelian di sana 5 juta. Sebagian dibayar tunai sebesar 10 juta. Ada yang dibayar tunai sebesar 100 juta. Lalu sisanya dibayar secara berangsur dalam 10 bulan. Biaya bunganya adalah 10%. Nah, bagaimanakah jurnalnya? Yang pertama, kita pastinya harus nyari dulu harga perolehannya ya kan? Harga perolehan barangnya. Nah, kita memperoleh barang, kita ngeluarin duit apa aja gitu. Kita membeli barangnya itu, kendaraannya harganya 300 juta. Maka kita tulis di sini 300 juta, lalu beban angkut pembeliannya juga jangan lupa dimasukin. Kenapa? Karena ketika kita beli ya kita juga bayar itu beban angkut pembelian. Jadi kita harus masukin harga perolehannya sebesar 305 juta. Oke, maka jurnalnya adalah kita mendapati kendaraan termasuk harta ya. Harta bertambah di debit sebesar 305 juta. Lalu karena kita sebagian dibayar tunai berarti kita mengeluarkan uang ya, kita mengeluarkan kas, maka kasnya pasti berkurang. Kas berkurang di mana? Di kredit sebesar 100 juta karena kita bayar tunainya 100 juta. Lihat di sini ya.
Terus sisanya kemana? Sisanya dibayar angsur. Dibayar angsur berarti itu adalah utang. Utang bertambah di mana? Di kredit. Kredit sebesar sisanya berapa? 305 dikurangi 100 juta. Jadi sisanya adalah 205 juta. Gitu. Ya, itu jurnal untuk pada saat kita membeli kendaraannya. Nah, lalu next, jurnal pada saat kita pembayaran per bulan itu gimana? Nah, tadi kan diketahui utang kita tadi berapa sih? Utang kita punya utang tadi adalah 205 ya. Lihat di sini utang kita 205. Kita ngangsurnya dalam waktu 10 bulan. Nah, berarti per bulan itu kita bayarnya berapa? Ya kan? Berarti kan 205 juta dibagi dengan 10 bulan. Berapa? Ya 20 juta 500. Nah, inilah yang kita bayar per bulan. Lalu jangan lupa di sini ada biaya bunga. Biaya bunganya sebesar 10% untuk 10 bulan. Jadi per bulan berapa? Nah, berarti 10% dikalikan dengan 300 juta ya. Kenapa dikalikan 300 juta? Karena mesinnya itu harganya 300 juta gitu. Jadi kita kalikan 300 juta. Lalu kan dia per 10 bulan ya kan. Kalau misalnya kita mau nyari per bulan berarti dikalikan dengan 1/10. Maka hasilnya adalah 3 juta. Maka uang yang kita bayarkan kasnya itu adalah sebesar 23.500.000. Dapat dari mana? 20.500.000 ditambah dengan bunganya 3 juta. Jadi hasilnya adalah 23.500.000. Oke, cukup sekian materi aku hari ini. Silakan kalian catat di buku pelajaran kalian. Aku akan memberikan kalian 3 soal kuis nanti tentang ini gitu. Oke ya. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung chat aku di grup ya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.